طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak soleh dan solehah kolbun salim. Di sini Amah akan memberitahukan yaitu tausiah tentang membangun aset rumah tangga dengan membiasakan anak usia dini dengan berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tak terasa bertemu lagi dengan bulan yang penuh hikmah, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam mari kita sanjungkan syafaatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan syafaat kelak di akhirat nanti, di mana kita ingin mendapatkan aset yang begitu indah, yang begitu bagus untuk kelak di akhirat nanti. Maka kita harus membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan harmonis, sakinah dan mawaddah. Di dalam rumah tangga yaitu terdapat ayah, bunda, dan juga anak-anak. Agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kita tanamkan di dalam rumah tangga itu dengan pengetahuan agama. Karena orang tua adalah sebuah gambaran atau cerminan bagi anak-anak, di mana orang tua yang tidak mempunyai akhlak yang baik, maka anak pun akan menirunya dengan akhlak yang tidak baik juga. Jika orang tua mempunyai akhlak yang terpuji, yang baik, maka anak pun akan berbuat akhlak yang baik pula. Saudara-saudara rahimakumullah, gimana untuk membiasakan anak berpuasa di bulan Ramadan ini? Karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga adalah bagian dari rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat.
anak-anak diajarkan untuk bersyahadat. Yang kedua adalah sholat 5 waktu. Kemudian yaitu puasa. Puasa ini tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun harus dikerjakan. Tetapi kalau yang wajib mendapatkan pahala, dan yang tidak melakukan adalah mendapatkan dosa. Sedangkan yang puasa sunnah, jika kita mengerjakannya maka kita juga dapat pahala. Jika kita meninggalkannya tidak apa-apa. Saudara-saudara rahimakumullah. Di sini Amah akan memberikan tips bagaimana anak-anak bisa berpuasa dan membiasakan puasa di bulan Ramadan, yaitu baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Tips yang pertama adalah jangan dipaksa. Anak-anak tidak harus untuk dipaksa berpuasa, tetapi ajarkanlah anak-anak untuk berpuasa perlahan-lahan, secara perlahan-lahan. Misalnya anak mampu sampai siang hari aja, kemudian boleh untuk berbuka puasa. Setelah itu besok lagi anak-anak diajarkan untuk mencoba puasa penuh. Yang kedua adalah anak-anak beri apresiasi, yaitu atau memberikan ucapan yang begitu mengharukan hati anak-anak atau membuat hati anak-anak bahagia, yaitu misalnya dengan mengucapkan pintar anak soleh, kuat untuk berpuasa seharian. Yang selanjutnya adalah dilakukan bertahap. Ajak anak-anak untuk bersahur, berbagi bagaimana rasanya bersahur, makan malam yang biasanya anak-anak tidak pernah makan dini hari, tapi anak-anak dibangunkan jam 4 untuk bersahur. Kemudian anak-anak diajarkan untuk berdoa ataupun niat berpuasa. Kemudian setelah dia berpuasa, anak-anak diajarkan untuk sholat berjamaah, sholat taraweh, sholat wajib yang 5 waktu. Setelah itu anak-anak ketika berbuka puasa, berilah anak-anak makanan yang kesukaannya agar dia tetap semangat dalam berpuasanya. Yang keempat selanjutnya adalah berpuasa bersama-sama dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara yang lainnya. Ajaklah semua untuk berpuasa agar anak tahu ternyata puasa itu adalah wajib untuk kita kerjakan, karena semua orang berpuasa di bulan Ramadan. Maka orang tua harus tetap memberikan semangat, memberikan motivasi kepada anaknya, dan memberikan pengetahuan tentang berpuasa. Setelah itu, yang selanjutnya adalah membiasakan anak sebelum berpuasa, yaitu sebelum puasa Ramadan tiba, ajaklah anak untuk berpuasa sunnah terlebih dahulu. Di sini puasa sunnah itu banyak yang kita kerjakan, yaitu ketika Idul Adha, puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah. Nah, itu adalah puasa sunnah. Ajaklah anak-anak untuk berpuasa Arafah. Setelah itu ada puasa yang lain, yaitu puasa 3 hari berturut-turut setiap bulannya, setiap tanggal 13, 14, 15. Anak-anak sering dikasih tahu bahwa puasa itu hanya bukan di bulan Ramadan. Ternyata puasa yang lain juga ada, yaitu puasa sunnah. Selanjutnya puasa Asyura, yaitu puasa 9 dan 10 Muharram. Setelah
usai puasa Ramadan, maka kita juga masih berpuasa, yaitu berpuasa Syawal. Puasa Syawal itu adalah 6 hari. Nah, anak-anak diajak untuk berpuasa Syawal, walaupun itu puasa sunnah, tapi anak-anak diberitahu bahwasannya ini adalah puasa sunnah Syawal. Jika anak mampu untuk berpuasa, maka dibolehkan untuk berpuasa. Jika anak tidak mampu, maka jangan dipaksa. Setelah itu, puasa selanjutnya, puasa Senin adalah Senin dan Kamis. Puasa Daud. Nah, itulah puasa sunnah-sunnah yang perlu kita ketahui. Sebagaimana banyaknya puasa sunnah itu yang sebagian anak-anak tidak tahu. Mungkin anak-anak hanya tahu puasa Senin dan Kamis. Maka justru itu orang tua untuk mengajarkan bukan hanya puasa Ramadan, tetapi puasa sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, maka anak pun tidak kaget untuk mengerjakan puasa Ramadan, karena dia sudah terbiasa melakukan puasa sebelum bulan Ramadan. Anak-anak yang wajib untuk berpuasa adalah ketika dia sudah balik. Kalau anak perempuan, dia sudah balik. Anak laki-laki juga sudah balik. Nah, boleh itu ataupun wajib untuk berpuasa. Jika anak-anak belum balik, maka ajarkanlah untuk berpuasa sebelum baliknya tiba. Jika kita ingin membangun aset di akhirat nanti, maka di dalam rumah tangga ajarkanlah semua tentang pengetahuan agama, baik itu tentang puasa, tentang sholat, ataupun tentang berbagi. Maka anak-anak pun insya Allah akan menjadi aset kita di akhirat nanti, karena doa anak soleh akan terijabah atau terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang tua, marilah kita mengajarkan atau membiasakan anak-anak untuk berpuasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Seperti itulah 5 tips yang Amah berikan kepada anak-anak dan juga orang tua agar tidak terlalu memaksakan kehendak orang tua, agar anak tidak merasa terbebani dengan puasa Ramadan ini, tetapi anak-anak happy ataupun bahagia menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan orang tua pun akan mendapatkan pahala melihat anaknya yang berpuasa dengan penuh bahagia dan semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah.